Selamat datang di channel YouTube saya. Lebih awal saya jelaskan, channel YouTube saya merupakan sebuah channel yang apa adanya, itulah. Tapi di channel ini saya akan isi kedepannya dengan video-video yang akan menayangkan berbagai kegiatan saya, apa yang saya lakukan. Mungkin teman-teman lain bisa menyimak selanjutnya. Oke. Pertama akan saya mulai dengan sebuah mobil yang dimana dulu mobil ini saya ciptakan, saya rancang dari awal sampai pertengahan. Sebenarnya saya bangun ini untuk speed off-road ya, balapan di lumpur. Tapi di pertengahan entah kenapa saya merasa ya agak males. Akhirnya adalah seorang teman datang ke rumah dan beliau akhirnya sepakat dengan proyek mobil tersebut dilanjutkan oleh beliau. Mobil ini adalah mungkin mobil yang ke berapa ya? 1, 2, 3, 4. Mungkin yang keempat ya selanjutnya. Nah, akan lihat sendiri gimana mobil ini. Oke. Ini mobil yang saya maksud. Jadi mobil ini bangunnya cukup lama. Karena ya seperti saya bilang tadi, ada niat lanjut, nggak ada niat istirahat dulu sambil saya sibuk kerja juga. Ini dibantu untuk pembentukan bodi, dibantu oleh teman yang punya bengkel las, namanya Yonomodif. Beliau banyak membantu dari dulu, bikin apa saja, pokoknya dari unek saya mungkin begini, tapi dia bisa mengaplikasikan sesuai dengan apa yang saya mau. Oke, ini saya akan review sedikit mobil ini. Jadi pada awalnya basicnya adalah sebuah mobil Jimny ya. Jadi bisa terlihat di sasis di bawahnya itu masih ada. Itu awalnya sebuah mobil Jimny yang sudah spek adventure off-road waktu itu. Karena lama diam akhirnya saya pingin biar berubah lah, apalah gitu. Cuman waktu itu kaki-kaki nggak seperti ini. Waktu itu masih pakai Gardan Cherokee, bannya masih 31, Simek juga, Komodo ya, Simek lupa saya. Nah di mobil ini semuanya. Jadi yang saya ambil cuman sasis itu aja, sasis di bawah itu aja saya ambil. Sisanya udah. Yang lain body Jimny itu terbuang semua. Jadi cuma jok ini membawaan dari Jimny sebelumnya. Dan oke, dari depan ya saya awalnya. Ini ban menggunakan Simex 32 Extreme Tracker ya. Extreme Trackernya kalau salah nih yang 9,5 kalau salah ini, saya lupa. Oke, terus shocknya, shock depan pakai King Velour. Ini shock yang menunggu nih dan legend banget ini ya. Ini yang cuma yang dua ini ya, level 18. Nah, ada bump stop di sini, bump stopnya Valtech, saya pakai Valtech dari kiri kanan ini Valtech semua. Kaki, nah ini gardan ini saya aplikasikan di sini, yaitu berupa gardan Prado yang rasio final gearnya itu saya pilih 488 ya, dan ini kemarin nih, kalau Prado rasanya kan di belakang nih, saya beli ke depan ya. Jadi inilah jadinya lumayan berfungsi maksimal. Nah ini kerennya Prado ini, zamannya ini dia dulu prelocknya pakai elektrik. Ini prelocknya dia pakai elektrik, cuman ini udah saya matiin, nanti pakai di jalur biar nggak terlalu bermasalah ya. Lagian juga ini udah lah, kalau kena lumpur apa itu jadi bongkar lagi, pasang lagi, terlalu lah lama. Jadi tak patenkan saja, tak patenin biar dia fix berfungsi. Untuk gardan ini belum ada locker. Di depan ada PTO. Ini sayang talinya belum masuk semua bro,
karena ini rollernya dulu dimodifikasi, aslinya dia tinggi tapi dikecilin. Nah ini harus motong bawah lagi, ini nanti bawahnya harus potong biar talinya lebih keluar. Cuma nanti dibikinin apa namanya, decknya di bawah ini. Ini sudah menggandeng arm, saya pakai apa namanya, bukan BMB ini, yang Jepang, apa namanya, bagus ini, lumayan harganya tuh. Oke, mesin. Sekarang mesin saya buka. Mesin ini, ini ada tusuk gigi nih, kapan hari saya makan di sini. Mesin ini mesin super gahar bro. Ya. 3S Beams atau 3 SGE. Ini pada dasarnya sama dengan yang SG TE, cuman ini tanpa turbo. Cuman dengan apa namanya, dia punya kapasitas 2000 cc. Ini udah keren banget ini, torsinya tinggi, kenceng banget. Karena mobil ini sesuai spesifikasi saya pelajari, itu dulu bor sama stroke-nya seimbang. Jadi mesin ini kalau pakai di ngebut, dikenceng, wah cepet ini, enak pokoknya, perlu tenaga ekstra, cepet. Ini mesinnya zaman ini, jadi mesin sudah dibikin sekeren ini dengan berbagai sensor. Ada CMP sini ada 2 karena dual camshaft kan, CKP ada di bawah. Nah terus ada VVTi sensor ada 2, terus ini sudah drive wire juga, throttle-nya udah drive wire ada. Nah ini yang kalau yang sering bermasalah, hati-hati ya kalau memakai sensor MAF seperti ini. Terus ini ada 2, ada flow sensor sama, kalau salah ini MAF ya, mass airflow. Jadi ini harus benar-benar posisinya, harus benar-benar cari pasnya, kalau nggak mobilnya nggak bisa ngegas nih, berebet. Jadi ya begitulah, mesin ini dibuat sedemikian rupa. Jadi dengan power tinggi 2000 cc, kencang bro, ini kencang banget mobilnya. Saya udah pernah nyoba nih, powernya gila, enak banget. Jadi ini sebelumnya lama banget dia mesin ini, karena pada saat bangunnya ya lumayan lama lah. Akhirnya beberapa teman coba ngidupin, ada masalah sampai akhirnya dua orang teman nih nyerah semua. Akhirnya saya bawa ke tempat teman di Bedugul, di sana tempatnya Dewa, dia orang ahli. Nah saya heran juga, dia mentok juga. Dia mentok, katanya wiringnya seharusnya bener nih, mesin seharusnya udah hidup. Akhirnya saya udah panas nih, apalagi sama yang punya dia udah boring banget ya dengan situasi begitu. Akhirnya saya pelajari ini wiring dari saya contek dari mobilnya temen. Ada satu lagi mobil seperti ini, maksudnya mesin seperti ini, dia sudah on, cuman masih berebet. Akhirnya saya kesana lah, saya contek ini wiringnya semua, saya cocokkan dengan wiring diagram yang di download, dengan wiringnya ini dan wiringnya yang di mobil yang sudah on itu. Nah akhirnya saya temukan ada berapa volt di sini. Jadi kabel-kabel ada 3 kesalahan. Mungkin yang nggak tahu ya, apa dari pendahulunya yang pernah nyoba ngidupin mesin ini atau gimana, saya kurang tahu. Yang jelas ada 3 kesalahan yang akhirnya saya temukan, dan pada saat itu begitu saya perbaiki dengan Om Dewo itu, saya cari sesuai dengan apa yang saya pelajari di apa namanya, di wiring itu, saya koreksi dan saya aplikasikan di sini. Begitu start, boom, wah hidup bro. Oh ini mesin langsung saya maki-maki mesin ini, kamu kelamaan tidur. Nah, begini jadinya. Gitu. Akhirnya udah hidup, saya kabari sama yang punya, wah dia happy banget. Pada akhirnya yang punya itu meminta saya untuk melanjutkan membuat wiring aksesorisnya.
Jadi cooling fan, lampu-lampu, apalah, rem karena belum fungsikan waktu itu, rem, kaki-kaki, termasuk drive shaftnya ini dibongkar semua, dibuka semua karena pada saat itu gardernya itu bocor bro. Bocor karena waktu mungkin dalam pembuatan ya ada las mengelas kan, biasalah ada gasket, ada perbedaan suhu sedikit pasti rusak kan. Akhirnya saya bongkar itu ya, saya ngecek gigi-giginya, panel gear masih bagus semua. Udah itu saya bersihkan, saya kasih lem yang super jahat itu, dan akhirnya fix, nggak pakai gasket tapi keren lemnya. Wah keren itu pokoknya lem. Setelah itu fix sudah semua, kaki-kakinya ini bagus, depan belakang saya perbaiki semua, mesin hidup. Nah wiringnya ini wiring ini, sorry ya, ini mobil sih belum dicat sama yang punya, videonya maunya biar oke dulu, biar nyoba dulu. Ini wiring yang saya ciptakan, jadi sudah berfungsi semua. Sini ada tombol-tombol, lampu-lampu, langsung ada untuk charger USB, ada lighter juga ya bisa. Ini ada voltage instrumennya, terus ada ini, ada fuse, ada relay berjajar tuh kayak orang mau baris aja tuh. Nah ini instrumen ini pada hidup semua nih bro, yang punya pingin ya biar komplit semua, biar lengkap. Oh nih hidup semua nih, saya fungsikan semua. Ini saya kerjakan sendiri karena bulan di kantor libur, jadi saya kerjakan sendiri setiap hari Jumat sampai Minggu. Nah jadi dalam beberapa hari saya kerjakan wiring ini dari nol, saya setting kabelnya semua sampai on semua. Ini termasuk ini toggle switch untuk wing belakang ya. Nah ini, nah sini, ini orang awam pasti berpikir ini kenapa mobil pakai stick banyak banget ya. Nah ini adalah gear shifting ya, ini untuk ganti gear. Jadi 1 2 3 4 ini saya pakai punyanya CG7. Jadi dari mesin 3S beam dibikinkan adapter, dijoin dengan gearbox CJ. Nah setelah itu bikin adapter lagi, dijoin dengan transfer case FJ40. Nah itu FJ40 tahun 79 tuh itu. Jadi tapi ini dipisah nih biar bisa high low, biar bisa 2 WD 4 WD terpisah, maklum untuk balapan. Nah dan ditambahkan PTO. Nah, PTO ini menggunakan PTO drivernya aslinya FJ bro. Nah, itu keren pokoknya, mantap. Dan ini mobil ini dulu saya rancang untuk speed ya, tapi sama yang punya dia pengen dual function, jadi untuk adventure, untuk di jalan raya, karena mobil ini ada SNK nya loh bro ya. Jadi semua nih, semua dihidupin sama yang punya, dia request pokoknya hidupin ya. Oh, ada hidup semua nih, dari lampu hazard. Nah ini pakai neck switchnya Vitara dia. Ini kata lampu hazardnya semua. Ini lampu di sini, nah, pakai aslinya Vitara. Ini on semua nih, mantap kan. Lampu high beam, low beam jalan semua. Ini untuk oli, salah, ini pengisian ya, CHG. Kalau orang-orang bilang CHG cas. Ini untuk indikator oli. Nah terus ini pada on semua nih, cuman yang ini saya nggak dapat sensornya, tapi dia on memang. Voltage on, fuel quantity-nya on juga. Ini temperaturnya on juga. Ini ada apa namanya, voltage juga di sini ada. Ini ada. Ini gimana hidupnya bro? Besok saya belum diambil, mau orangnya cepat hidupin dia. Nih. Sama, saya lupa. Ini kunci kontaknya masih berfungsi bro, hanya untuk ngelok lehernya aja. Nah itu kan masih fungsi dia.
nih. Nah, ini terus, nah ini tombol ACC on, startnya ada di sini. Coba saya start. Naik, voltage-nya naik, semua naik. Ini memang sedikit biasanya. Oke, matiin. Keren ini mobil multifungsi. Nah, ini bagian belakangnya. Bagian belakang ini Prado emang bikin kaki-kakinya dia keren bro. Nih, kokoh banget ini. Ini pakai swing armnya masih pakai punya Pajero. Nah, ini sok belakang pakai Profender ya. Profender. Ini bump stopnya pakai Stage 9. Ini belakang udah ini udah apa namanya, remnya udah cakram juga. Nggak ada perubahan di sini, cuman ada link arm aja. Ini handbrake-nya masih fungsi juga. Nah, kapan hari ini untuk mengoptimalkan harus saya bubut rumahnya di sini dalam, karena di sini ada 2 rem. Jadi untuk rem ini kaliper untuk biasa pakai rem pakai kaki. Kalau ngerem untuk apa namanya, untuk handbrake-nya, jadi dia biasa kayak ada drumnya di bawah sini. Ada drum dalam, ada kampas rem 2. Itu keren Prado. Di belakang ada winch terpasang seperti ini. Nah, 4 winch murah meriah tapi masih keren bro, mantap ya. Ada kepasang lampu juga untuk mundur malam-malam enak. Nah, ini pada posisi semua nih. Ini untuk stop, ini untuk rating ya. Enggak, ini untuk stop, untuk lampu kota, untuk rating, untuk mundur. Nah, ini mundurnya masih on semua pokoknya. Dan ini bro, ini ori, ini surat-suratnya hidup. Jadi dia pakai surat yang basicnya dulu, Jimny masih pakai surat itu. Tapi anyway, ini mobil bakalan keren banget ini. Pakai adventure, mau dipakai untuk speed off-road, masuk semua. Jadi sesuai dengan keinginan yang punya. Ini loh, mesin ini keren banget. Saya salut dengan akselerasinya mesin ini, keren pokoknya. Kemarin saya coba ini, torsinya gila, keren banget. Mungkin pas ya. Jadi racikannya pas. Di situ pakai dari output shaftnya engine dijoin. Nah, itu kelihatan tuh, sebelah saya buka tuh, dijoin dengan gearbox CG. Setelah itu dijoin lagi dengan transfer case-nya FJ40. Nah, setelah itu direduksi ke bawah dengan Final Gear 488. Punyanya Prado, mantap. Nggak sabar saya mau gasak mobil ini nanti. Setelah oke semua, saya coba gasak sesuai yang dimandatkan oleh yang punya. Oke, saya tunggu kapan itu waktunya, karena sekarang masih nunggu ada bakalan perubahan sedikit di ini. Stoppernya terlalu ke bawah, jadi kemarin saya setting ini agak lembek. Nah, dia malah ini, cuma ini belum isi nitrogen sih, abang belum isi, nanti belum bisa isi. Jadi Mas Yono modif itu bisa ngulang lagi nyeting bump stopnya itu biar lebih naik dikit, biar space untuk travel di bawahnya lebih dapat. Sama yang depan juga dia masih terlalu ke bawah. Kalau segini tingginya udah mantap banget ini. Mantap banget ini. Oke, saya rasa itu dulu yang saya sampaikan. Oh ya, ini udah ada LED bar juga di depan. Mantap. Ini temperatur switch saya bikinkan sendiri, taruh di sini karena ini nggak bisa ngambil. Ada sih, cuman dia takutnya ganggu
informasi PECU kalau saya ambil dari sini, yang dari engine temperaturnya ini. Jadi saya yang malas lagi ngebor-bor sini, enggak lagi, mending udah saya bikin sini sama aja. Nah, oke bro, jadi sekian dulu review mobil ini. Tunggu sampai nanti saya akan upload lagi pada saat mobil ini dicoba di track gimana gaharnya, karena saat ini ada dua orang temen lagi bikin mobil gini juga. Nanti mungkin kita akan coba di track bareng-bareng ya, kita lihat powernya. Oke, sampai nanti bro, salam 4WD.